Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada 2 gelas plastik. Lalu ada biji kacang hijau secukupnya. Ada kapas, sendok, tabel pengamatan dan alat tulis. Lalu ada air. Pertama, kita mulai dengan memasukkan kapas ke dalam sebuah botol plastik. Kedua botol plastik tersebut kita masukkan kapas terlebih dahulu. Setelah itu kita masukin air secukupnya sampai lembab aja, jangan sampai cukup membasahi kapas tersebut. Lalu kita masukkan biji kacang hijau secukupnya. Nah, setelah itu kita tunggu selama 7 hari. Pada hari ke-1 hingga ke-2, biji kacang hijau mulai berkecambah dan akar kecil mulai muncul. Pada hari ke-3 sampai ke-4, akar dan batang mulai memanjang. Pada hari ke-5 dan ke-6, daun pertama muncul dan batang semakin tinggi. Dan pada hari ke-7, daun terbuka lebih sempurna dan kecambah tumbuh menjadi tanaman muda. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Alat dan bahan yang pertama ada bunga sepatu, lalu ada razor, ketiga ada pinset. Bunga sepatu terdiri atas tangkai bunga yang berfungsi menopang bunga. Lalu ada kelopak bunga yang melindungi bunga saat masih kuncup. Dan mahkota bunga yang berwarna cerah untuk menarik serangga penyerbu. Bunga sepatu juga memiliki benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Ini merupakan serbuk sari. Lalu di bagian tengah bunga ini terdapat putik sebagai alat reproduksi betina. Putik ini terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik ini berfungsi menerima serbuk sari saat penyerbukan berlangsung. Bunga sepatu dibelah secara hati-hati dari bagian bawah untuk mengamati struktur bagian dalamnya. Setelah dibelah, terlihat bakal buah yang berada di dasar putik. Bakal buah ini terhubung dengan tangkai putik yang memanjang hingga ke kepala sari. Dan di dalam bakal buah ini terdapat beberapa bakal biji yang tersusun rapi. Bakal biji ini merupakan calon biji yang akan berkembang menjadi biji setelah terjadi pembuahan.
Jadi dari hasil pengamatan ini terlihat bahwa bakal biji berada di dalam bakal buah yang merupakan bagian dari putik. Sementara itu, benang sari berada di sekitar putik dan berfungsi menghasilkan serbuk sari. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman laos. Pengamatan diawali dengan menggali tanah di sekitar tanaman secara hati-hati untuk melihat rimpangnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laos ini berkembang biak melalui rimpang yang tumbuh di dalam tanah. Dari rimpang tersebut muncul tunas baru yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru tanpa melalui proses penyerbukan ataupun pembuahan. Jahe merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan rimpang. Rimpang tumbuh di dalam tanah dan dapat menghasilkan tunas baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas. Tunas tumbuh di sekitar induknya dan dapat berkembang menjadi tanaman pisang baru. Bawang merah berkembang biak secara vegetatif alami melalui umbi lapis. Pada umbi lapis terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru tanpa melalui proses pembuahan. Kentang berkembang biak secara vegetatif alami melalui umbi batang. Pada permukaan umbi terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman kentang baru.